Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas film yang dirilis tahun 2023 yang berjudul No More Bets. No More Bets menceritakan tentang seorang programmer yang terpikat oleh rekrutmen bergaji tinggi di luar negeri. Ternyata, tempat kerja yang menjanjikan itu sebenarnya adalah pabrik penipuan mirip kamp perbudakan. Alih-alih dibayar dengan gaji tinggi, keduanya justru dipenjara dan disiksa oleh manajer mereka. Jadi, bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Pan Sheng, Master Teknik Program Komputer, seorang ahli dalam keamanan internet dan informasi. Pada suatu hari ia bersetelan rapi, menghadiri sebuah acara yang diadakan perusahaannya. Dengan penuh percaya diri dan rasa bangga bahwa sesaat lagi ia akan menerima promosi kenaikan jabatan sebagai Direktur Teknik Programmer, yang bahkan belum diresmikan pun, salah seorang temannya sudah memberikan salam kepadanya. Namun alih-alih mendapat sambutan, justru orang lain yang mendapat promosi jabatan yang sangat Pan Sheng inginkan. Karena ingin melampiaskan kekecewaannya, maka Pan Sheng pun meretas sistem gedung tersebut, menjahili direktur baru tersebut, yang kemudian pergi berlalu begitu saja. Merasa yakin dengan kemampuannya, maka tak butuh waktu lama ia mendapat pekerjaan barunya. Sebuah perusahaan game bernama Firefly yang berpusat di luar negaranya. Saat itu juga ia melakukan perjalanan untuk mengadu nasib di perusahaan tersebut. Seorang pria bernama Chai memberikan arahan pada para rekrutan baru dengan menjanjikan segala hal yang belum pernah mereka dapatkan di tempat kerja mereka sebelumnya. Lalu sampailah mereka di negara yang dimaksud. Selepas pendaratan, mereka pun sedikit menghabiskan waktu bersama, sembari menunggu perjalanan berikutnya. Tapi nahas bagi mereka, karena di sebuah penghujung jalan kecil, mereka dicegat oleh preman lokal yang ada di sana, yang rupanya semua ulah dari Chai. Sempat Pan Sheng lolos dari kejaran tersebut, tapi kemudian, ujung-ujungnya ia tertangkap juga. Perjalanan mereka pun berlanjut, dan tibalah mereka di bekas pabrik petasan yang berlokasi di area entah berantah, dan mereka dipanggil bos dari perusahaan ini yang hendak mempekerjakan mereka. Tak seperti penampilan luarnya, rupanya si bos menjalankan bisnis bernilai jutaan dolar yang sangat terorganisir, mulai dari saham mining, bitcoin, game online, dan lain sebagainya. Terdiri dari berbagai divisi. Yang paling rendah untuk chatting menemukan pelanggan, menyebarkan rumor pemrograman, dan juga website menebar umpan ke berbagai area, sampai menemukan mangsa yang akan terjerat padanya. Dan yang ada di puncaknya adalah para host game online yang terdiri dari wanita cantik yang bertugas menguras uang para korban yang sudah terjerat, yang memaksa dan menggoda mereka untuk depo dan depo lagi. Dan disinilah Pan Sheng dan para rekrutan baru akan bekerja, yang jika mereka menolak, maka akan mendapatkan akibatnya. Sebelum Pan Sheng melakukan pekerjaan perdananya, Mimin perkenalkan terlebih dahulu pada salah satu host game online bernama Anna. Awalnya dia bekerja sebagai model yang sedang naik daun di sebuah agensi ternama. Suatu hari bos agen tersebut menemukan selebaran iklan di mana Anna sebagai modelnya iklan tersebut dinilai merusak citra agen. Mengira Anna terlibat, maka si bos pun memecat Anna secara sepihak. Tak punya penghasilan lagi, maka Anna pun mencari pekerjaan secara mandiri, yang kebetulan seorang fotografer pun menawari pekerjaan untuknya. Namun berbeda dari kesepakatan awal, nyatanya Anna harus berpose tak senonoh, yang saat itu juga Anna pergi dari lokasi pemotretan tersebut. Tak bisa lepas, begitu saja, sang fotografer pun meminta ganti rugi atas pembatalan tersebut. Saat itulah datang teman lama, Anna sebut saja dia Chun, yang menyelesaikan semuanya. Berbeda dengan Anna, Chun hidup dengan bergelimangkan kemewahan. Sedikit merasa iri dan penasaran, maka Anna pun bertanya bagaimana Chun bisa sekaya ini.
Chun pun berbaik hati mengajaknya bergabung dan akan memperkenalkannya pada seorang promotor game online yang sudah bisa Anda tebak. Pria tersebut adalah Chai. Alhasil nasib Ana pun berujung di tempat yang sama di mana Pan Seng saat ini berada. Si bos pun berjanji akan membebaskan Ana jika Ana sudah mampu memenuhi kuota yang telah ditentukan, yakni sebesar 5 juta yuan. Mengejutkannya adalah satu hal yang tak Ana sadari, bahwa iklan berisikan foto dirinya yang membuat ia dipecat dari agensi pertemuannya dengan fotografer adalah skema yang dirancang bos dan kawan-kawannya untuk mendapatkan Ana sebagai komoditi aset host game online yang sangat berharga. Di perusahaan ini sangat ketat dan sangat kejam, sulit sekali untuk melarikan diri karena nyawa yang akan menjadi taruhannya. Meski tahu hal tersebut, tak membuat Pan Seng menyerah untuk lepas dari tempat tersebut, atau setidaknya dapat meminta pertolongan pada seseorang di luar sana. Di mana dia sering menyelipkan kata memohon pertolongan di tiap chat yang ia kirimkan pada pelanggannya. Bahkan ia sempat menuliskannya di secarik kertas. Dia berniat untuk membuang kertas tersebut melalui ventilasi toilet, berharap ada seseorang yang akan menemukannya. Namun, alih-alih berhasil membuang kertas tersebut, Pan Seng malah merusak di toilet tersebut. Dan kebetulan, Ana yang sedang mules gegara, datang bulan pun ada di toilet tersebut. Merasa memiliki tujuan yang sama, mereka pun saling mendukung, di mana Pan Seng akan membantu Ana agar cepat memenuhi kuota 5 jutanya. Sementara Ana menutupi keberadaan Pan Seng di toilet tersebut, yang nampaknya Chai memiliki perasaan yang khusus pada Ana. Walau pada akhirnya keberadaan Pan Seng ketahuan juga. Dengan panik, Pan Seng pun membuang kertas yang dipegangnya. Namun sial tombol screenshot toilet tak berfungsi. Alhasil dia pun menelan kertas tersebut. Beruntung hukuman pun harus tertunda ketika seorang karyawan datang memberitahukan bahwa mereka mendapat mangsa besar yang tak boleh dilepaskan. Mangsa yang dimaksud di sini adalah pria bernama Tian. Seorang mahasiswa matematika semester akhir yang berasal dari keluarga yang terbilang sangat mencukupi, di mana sang ayah memfasilitasinya dengan apartemen pribadi dan kendaraan mewah untuk mendukung perkuliahannya. Tian pun memiliki kekasih bernama Xiao Yu, di mana mereka bermimpi untuk menjalankan usaha bersama, hingga saatnya mereka menikah kelak. Namun mimpi indah tersebut perlahan menjadi sebuah mimpi buruk ketika Tian terjebak dengan sebuah pesan yang menjanjikan win rate tinggi, max win tinggi, dan lain sebagainya yang menjadi umpan bagi Chai dan para anak buahnya. Awalnya Chai hanya mencoba-coba dengan chip gratis yang ia dapatkan. Namun modus game seperti ini di mana sang pemain akan diberikan kemenangan mudah yang terus-menerus. Pada awalnya yang kebetulan saat itu yang menjadi hostnya adalah Ana. Dan saat jumlah taruhan berada pada angka yang besar, maka kesialan yang akan ia dapatkan. Tak cukup sampai di situ, jebakan demi jebakan mereka sebar lebih gencar. Tian ditawari pinjaman modal chip dan penawaran info istimewa dari operator yang mengaku memiliki bocoran info dari orang dalam. Benar saja info tersebut benar-benar akurat yang membuat Tian semakin ketagihan. Orang tua Tian dan Xiao Yu berkali-kali melaporkan pada Inspektur Zhao yang kebetulan sedang menangani berbagai kasus penipuan. Namun karena kurangnya bukti dan data, pada akhirnya penyelidikan pun terhambat. Kembali pada Tian yang niat untung malah buntung. Harapan mendapat laba, ujungnya mengundang rasa iba. Karena tak berselang lama, Tian mulai terlibat dengan pinjol, dengan jumlah utang yang sangat besar. Para preman berkodok juru tagih mulai meneror ke kediamannya. Yang karena ia tak sanggup membayar, maka ia pun dipaksa untuk diambil darahnya. Sebagai ganti uang yang tak sanggup ia kembalikan. Yang tak Tian sadari adalah bahwa pinjol tersebut sudah bekerja sama dengan Chai. Tapi bukannya jera, Tian malah semakin menjadi-jadi. Dia menggadaikan mobil mewahnya dan apartemen tempat ia dan orang tuanya bernaung. Karena dia tergiur dengan investasi kripto yang ditawarkan oleh Chai.
Ketika Tian sadar bahwa semua hanyalah tipuan, semua sudah terlambat, maka ia pun mengambil jalan pintas, yakni dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Di pihak lain, si bos dan para anak buahnya pun merayakan atas apa yang mereka dapatkan, dan juga memberikan penghargaan pada Pan Sheng dan Ana atas uang besar yang mereka berhasil dapatkan. Saat itu bos pun memanggil Ana ke ruangannya, memberitahukan bahwa kuota 5 juta telah terpenuhi, yang berarti Ana sudah bisa pergi dari tempat tersebut. Namun alih-alih bisa terbebas, si bos justru memaksakan kesepakatan lain, yakni untuk memilih menikah dengannya, atau memenuhi kuota baru, sebesar 4 kali lipatnya atau sebesar 20 juta yuan. Tentu saja Ana pun menolaknya, yang nyaris saja membuat dia hampir diperkaos paksa oleh si bos. Pan Sheng yang mendengarnya pun langsung menolongnya, dengan berdalih bahwa dia telah membuat sebuah perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dari si bos. Si bos pun terlihat nampak tertarik dengan program tersebut, yang padahal tujuan Pan Sheng sebenarnya supaya beberapa pegawai dapat digantikan oleh program yang ia buat. Karena bagi mereka, dipecat di perusahaan tersebut adalah hal yang sangat mereka dambakan. Atas program yang Pan Sheng buat, membuatnya mendapat promosi dan kenaikan gaji, yang bahkan ia dipercaya untuk memberikan les privat pada anak si bos. Tak lama kemudian, para pekerja mendapat jatah waktu liburan mereka di bawah pengawasan Chai. Tujuannya bukan hanya sekedar refreshing, melainkan untuk mengabadikan momen melalui sebuah foto yang nantinya akan dikirimkan oleh para pekerja pada kerabat dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di negaranya. Agar mengurangi rasa curiga dan khawatir, agar mereka mengira bahwa semua baik-baik saja. Pada kesempatan tersebut, Pan Sheng memberikan isyarat permintaan tolong dalam fotonya. Namun sayang, sang ayah yang ternyata seorang guru sama sekali tak menyadarinya. Sebelum pergi pun, Pan Sheng melakukan upaya lain, yakni dengan menuliskan pesan di secarik uang kertas yang saat itu Ana berencana untuk menggunakan uang tersebut. Namun rencana tak berjalan dengan semestinya. Beruntung Pan Sheng bergerak cepat dan mengamankan uang tersebut. Pada malam harinya, si bos pun mengumumkan pemecatan pada beberapa karyawannya. Pemecatan paling bahagia yang pernah mereka alami. Pan Sheng pun menitipkan uang berisi pesan tadi pada sahabatnya. Namun sayang, upaya tersebut ketahuan oleh Chai ketika ia memalaknya. Singkat cerita, mereka pun dikumpulkan kembali. Di sini, Ana pun mengaku kalau ia yang telah menulis permohonan minta tolong di uang kertas tersebut. Namun, Pan Sheng pun mengaku bahwa uang tersebut adalah miliknya. Alhasil, keduanya pun diberi hukuman yang sangat kejam, sementara Wanoi harus tewas di tempat tersebut. Pada akhirnya, Pan Sheng pun dibiarkan membusuk di dalam sebuah kandang dengan kondisi luka parah di kakinya. Dan untuk sementara, Ana dibiarkan pulang menuju mes para pekerja. Di tengah perjalanan, Ana melihat beberapa petugas polisi yang melintas. Merasa ada kesempatan, maka ia pun dengan nekat melompat dari bus yang ditumpanginya, melarikan diri dari kejaran hingga mencapai pos polisi terdekat. Namun semuanya percuma, karena rupanya para polisi tersebut adalah oknum yang menjadi antek-antek dari bos perusahaan judi online itu. Maka kali ini tak ada ampun bagi Ana yang untuk kesekian kalinya membuat kekacauan. Maka Chai dan pasukannya membawa Ana pada sebuah dermaga, memasukkannya pada sebuah karung yang diberi pemberat, yang kemudian ditenggelamkannya begitu saja. Tapi sang Dewi Fortuna kembali memihak anak yang entah privilege good looking atau memang keberuntungan semata. Pada akhirnya Chai yang jatuh hati padanya melepaskan Ana hidup-hidup. Adegan tadi semata-mata untuk dokumentasi pada si bos, sebagai bukti bahwa Chai telah menghabisi Ana. Alhamdulillah Ana bisa kembali ke negara asalnya hidup-hidup. Beralih pada pacar Tian, kini dia tergabung dalam relawan yang mengkampanyekan anti judi dan penipuan,
yang kebetulan ia bertemu Inspektur Zhou dalam sebuah acara. Sedikit tegur sapa di mana sang inspektur menanyakan kabar Tian, dan terkejutlah sang inspektur mendengar cerita singkat atas apa yang menimpa kekasihnya yang membuat inspektur merasa bersalah. Karenanya selepas dari acara tersebut, mereka pun pulang bersama di mana Xiao Yu merasa kecewa karena ternyata inspektur masih saja mengalami kebuntuan untuk menelusuri jejak dari penipuan judi itu. Dan di tengah perjalanan, kebetulan saja para kroko perusahaan judi itu berada di Cina, sedang menyebarkan iklan melalui selebaran kertas. Yang mana Xiao Yu kenal betul dengan model dalam iklan tersebut. Karena iklan tersebutlah yang telah menjerumuskan kekasihnya. Akhirnya, inspektur mendapatkan titik terang di mana ia harus mulai menelusuri penyelidikannya. Penyelidikan di Cina pun berlangsung secara masif, di mana mereka berhasil meringkus rantai usaha terendah perusahaan itu yang ada di Cina, termasuk orang yang telah menjebak Ana. Tak butuh waktu lama, penyelidikan pun bermuara pada penangkapan Ana. Karena rasa trauma dan takut yang dialaminya, awalnya Ana menolak untuk membantu penyelidikan. Tapi keputusannya berubah setelah mendengar apa yang menimpa para korban dari perusahaan judi online itu, termasuk Tian kekasih dari Xiao Yu. Berbekal bantuan dari Ana, inspektur beserta jajarannya pun menuju negara entah berantah di mana bos berada. Hingga akhirnya mereka menemukan bekas pabrik petasan yang menjadi markas dari perusahaan judi online itu. Namun sayang, mereka sangat licin untuk ditangkap karena rupa-rupanya kini mereka sudah berada di markas barunya. Luar biasanya kini mereka bermarkas di sebuah taman kanak-kanak. Sebuah tempat yang ia dapati dengan menyuap penguasa setempat. Lagi-lagi inspektur mengalami kebuntuan dan memutuskan sementara untuk kembali ke Cina. Namun tanpa diduga, ayah Panseng tiba-tiba saja menyadari semua isyarat yang Panseng pernah kirimkan padanya. Termasuk lokasi markas terkini si bos di mana ia menjalankan bisnisnya. Maka tak buang-buang waktu, inspektur dan pasukannya menyerbu markas bos. Pada kejadian tersebut, Cai pun terpaksa harus dilumpuhkan karena ia mengeluarkan senjatanya untuk menghancurkan bukti yang tersimpan di handphone bos. Pada akhirnya, semua yang terlibat berhasil diringkus. Dan film pun selesai.